Fadlizon memberikan bantuan kepada HASI yang digunakan untuk kemanusiaan di Suriah. Padahal kita tahu sendiri HASI adalah organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Nah, Fadlizon ini semakin hari semakin nyinyir. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Fadlizon, sosok yang sangat kontroversial, anggota DPR RI yang satu ini memang gemesin banget gitu ya. Nyinyir, rese, terus juga ya kalau boleh dibilang sih kepengen nyubit pipinya pakai gunting kuku gitu ya. Ya, Fadlizon ini akhir-akhir ini lagi heboh begitu ya, karena di Twitter Fadlizon ini terungkap memberikan donasi kepada HASI atau Hilal Ahmar Society Indonesia. Kejadian ini terungkap waktu salah satu akun Twitter bernama Rosaida76 mengupload foto Fadlizon sedang memberikan donasi kepada Hilal Ahmar Society Indonesia yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Jumlahnya nggak main-main, 20.000 US dollar. Gede banget loh itu. Pada tahun itu, 2015, kalau nggak salah bulan Mei 2015. Pada saat itu, di foto tersebut, Fadlizon memegang plakat bersama dengan Angga Dimas Persada, tertulis 20.000 US dollar yang ditujukan untuk kemanusiaan di Suriah. Dan di situ juga dari Hilal Ahmar Society Indonesia memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Fadlizon. Nah, Fadlizon juga membalas tweet itu dengan memberikan ucapan amin, semoga bermanfaat, terima kasih. Nah, ini sudah jelas kan bahwa ini bantuan dari Fadlizon sebagai anggota DPR RI pada waktu itu. Nah, kemudian setelah ditelusuri akhir-akhir ini, siapa sih sebetulnya Angga Dimas Persada yang menerima donasi dari Fadlizon itu? Dia adalah baru saja ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme karena terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Wah, ini bisa-bisa Fadlizon kena getahnya nih. Nah, kita bahas dulu tentang Hilal Ahmar Society Indonesia ini. Hilal Ahmar Society Indonesia ini sebetulnya adalah sebuah sayap organisasi dari Al-Qaeda yang pada tahun 2015 oleh PBB sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena terafiliasi terorisme, yaitu Al-Qaeda. Nah, di dalam negeri sendiri diputuskan juga oleh pengadilan negeri di Jakarta bahwa HASI ini juga organisasi terlarang. Nah, ini sudah jelas karena apa? Mereka ini sangat aktif untuk memberikan bantuan berupa donasi, kemudian juga mengirimkan orang-orang dari Indonesia untuk menuju ke Suriah untuk dijadikan jihadis, untuk mendukung Al-Qaeda tentunya. Nah, HASI sendiri penanggung jawabnya siapa? Tahu nggak? Penanggung jawabnya HASI di Indonesia ini adalah Dr. Sunardi. Dr. Sunardi adalah yang baru saja di Sukoharjo beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu. Jadi Dr. Sunardi ini adalah petugas medis. Dia juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia yang sudah jelas terafiliasi dengan Al-Qaeda, kemudian oleh Densus disergap, kemudian juga melawan. Dia karena ada di dalam mobil, disuruh berhenti, dia nggak mau, bermanuver kanan kiri, akhirnya membahayakan nyawa petugas, membahayakan nyawa masyarakat sekitar, dan akhirnya menabrak rumah warga, dan akhirnya ditembak mati. Nah, ini sudah jelas berarti bahwa HASI ini adalah organisasi yang memang benar-benar terlarang dan terafiliasi terorisme.
Nah, akhirnya apa hubungannya antara Hasi, kemudian Dr. Sunardi dan juga Fadlizon? Fadlizon memberikan bantuan kepada Hasi yang digunakan untuk kemanusiaan di Suriah. Padahal kita tahu sendiri Hasi adalah organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Nah, Fadlizon ini semakin hari semakin nyinyir, terutama untuk kegiatan-kegiatan Densus yang menangkap tersangka. Dulu pernah dibilang bahwa Densus 88 mending dibubarin karena teroris nggak ada sebetulnya, kata Fadlizon. Nah, pada waktu Dr. Sunardi kemarin, dia bilang Densus ini biadab karena seorang tenaga medis yang nggak bersalah katanya, orangnya baik katanya. Nah, jadi sekarang terungkap semuanya, terbukti. Kenapa selama ini Fadlizon selalu nyinyir dengan Densus 88? Ya karena ini ternyata sudah diungkap semuanya. Gusti Allah mboten sari. Nah, tapi ya bukan Fadlizon namanya kalau dia nggak ngeles, ya kan? Fadlizon tetap ngeles. Baru-baru ini dia memberikan klarifikasi bahwa yang dia sumbangkan itu bukan dari uangnya pribadi atau mungkin bukan dari uang dari anggota dewan, tapi sumbangan dari masyarakat yang dia diminta untuk diwakilkan untuk memberikannya secara langsung kepada Hasi. Tapi pada waktu itu Hasi ini dilarang oleh PBB pada bulan Maret dan ini terjadi pada bulan Mei. Harusnya Fadlizon sebagai seorang anggota DPR RI, apalagi pada waktu itu dia adalah wakil ketua DPR bidang koordinator politik, hukum, dan keamanan. Nggak mungkin dia nggak tahu. Harusnya dia tahu bahwa ini adalah organisasi terlarang dan ini digunakan untuk membantu yang ada di Suriah. Dia tapi ngeles gitu loh, namanya juga Fadlizon, ya kan? Semakin gemesin aja kalau kayak gitu Fadlizonnya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah bisa menjadi pintu masuk dari Densus 88 untuk menelusuri ini, aliran dana, kemudian keterlibatan Fadlizon seperti apa, dan juga bagaimana ini bisa menjadikan untuk mencari tersangka-tersangka yang lain. PPATK juga harus terlibat di sini. Bagaimana menelusuri aliran dana ini, kemudian siapa-siapa saja orangnya yang terlibat di sini, dan ini bisa menjadi pintu masuk dan bisa jadi Fadlizon jadi tersangka juga kan, karena isunya deket-deket ini kan ada isu desas-desus bahwa ada politisi yang bakal diciduk oleh Densus 88. Siapakah orangnya? Apakah Fadlizon? Kita tunggu saja sambil ngopi tentunya. Oke? Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Salam damai untuk Indonesia.